Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya, Divangkara Ulaya Asacala, ingin membahas sebuah pertempuran yang terjadi dalam diri setiap manusia, yaitu pertempuran antara iman dan hawa nafsu. Iman adalah cahaya yang membimbing kita menuju kebaikan dan keridhaan Allah. Adapun juga, iman menurut pengertian istilah yang sesungguhnya adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur keraguan, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Sedangkan, hawa nafsu adalah godaan yang sering mengajak kita kepada keburukan. Hawa nafsu juga diartikan sebagai substansi jiwa manusia yang tidak dapat dihilangkan, melainkan dapat dikendalikan dan diarahkan. Sebab Allah telah menciptakannya dengan tujuan antara lain agar manusia dapat merasakan kesenangan dunia. Ada 4 jenis hawa nafsu, yaitu yang pertama, nafsu amarah. Nafsu ini biasa dikenal sebagai emosional yang berlebihan. Nafsu amarah mendorong seseorang berbuat sesuatu di luar pertimbangan pikiran yang jernih, sehingga tidak mampu membedakan secara baik mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu ini dikenal sebagai nafsu biologis. Nafsu ini adalah dasar dari setiap diri manusia. Nafsu ini merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan biologis, yakni makan, minum, dan syahwat biologis manusia. Yang ketiga adalah nafsu supiyah. Nafsu ini biasa dikenal sebagai istilah nafsu duniawi. Nafsu ini adalah nafsu terhadap cinta, terhadap masalah-masalah keduniaan, seperti kekayaan, kedudukan, dan kecantikan. Harapan dengan memperoleh status tersebut adalah untuk mendapat pujian, sanjungan, penghargaan, dan juga penghormatan. Yang keempat adalah nafsu mutmainnah. Nafsu ini yang benar-benar baik, karena orientasinya adalah aspek spiritual yang mengarah kepada kebijakan. Dengan nafsu ini, seseorang akan selalu terdorong untuk melakukan ritual ibadah, serta berbuat kebajikan, seperti menolong, peduli, empati, rendah hati, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan kepada pilihan, antara mengikuti iman atau menyerah saja kepada hawa nafsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, tahukah kamu, Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya, Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Apakah kamu, wahai manusia, tidak mengambil pelajaran? Quran Surah Al-Jasiyah ayat 23. Dari ayat ini kita belajar bahwa jika kita selalu mengikuti hawa nafsu, maka kita bisa terjerumus dalam keburukan. Contohnya seperti saat sholat tiba, ketika azan berkumandang, iman mengajak kita untuk segera sholat, tetapi hawa nafsu berkata, nanti saja deh, kan masih ada waktu. Jika kita mengikuti iman, kita akan mendapatkan pahala dan keberkahan. Tetapi jika kita mengikuti hawa nafsu, kita akan menunda atau bahkan meninggalkan sholat. Contoh lainnya, misal kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Iman mengajarkan kita untuk jujur kepada guru tersebut, sedangkan hawa nafsu membisikkan untuk berbohong saja agar tidak dimarahi. Pilihan ada di tangan kita, apakah mengikuti iman atau hawa nafsu. Contoh juga, jika seseorang membuat kita marah, iman mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan memaafkan. Sedangkan hawa nafsu menghasut kita untuk membalas dengan kata-kata kasar atau bahkan perbuatan buruk. Untuk memperkuat iman ada banyak caranya. Contohnya seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan menghadiri majelis ilmu. Berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dalam menghadapi godaan hawa nafsu juga diperlukan. Dan tidak lupa untuk mengingat akibatnya.
Apakah pilihan kita membawa manfaat atau justru keburukan di dunia dan akhirat? Lingkungan juga sangat penting. Berkumpul dengan orang-orang soleh karena lingkungan yang baik akan membantu kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, pertempuran antara iman dan hawa nafsu ini akan terus berlangsung selama kita hidup. Namun, dengan berpegang teguh kepada ajaran Islam dan selalu berusaha meningkatkan keimanan, insya Allah kita dapat memenangkan pertempuran ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kata, saya Difangkara Ulaya Asacala mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.